Selamat siang, pada pertemuan kali ini, minggu ke-9, saya akan menjelaskan tentang probabilitas, yaitu ukuran numerik tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Saya akan menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu. Apa itu percobaan atau eksperimen? Eksperimen atau percobaan adalah pengamatan terhadap suatu proses untuk memperoleh data yang mempunyai kemungkinan variasi hasil. Jadi sekali lagi, hasilnya bisa bervariasi ya. Nah, percobaan acak atau random eksperimen adalah suatu eksperimen yang memiliki ciri dapat diulang dan dapat diukur. Ya, contohnya melempar sebuah koin. Nah, Anda bisa mengulang-ulang dan bisa mengukur. Melempar dadu, melakukan survei kepuasan pelanggan, dan pengamatan terhadap perubahan indeks harga saham. Ini semua contoh percobaan acak atau random eksperimen. Ya. Titik sampel, hasil atau outcome adalah setiap kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak. Jadi semua kemungkinan hasil ya di garis bawah. Nah, ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S besar ya, adalah himpunan dari semua titik sampel atau hasil dari suatu percobaan. Contoh, saya punya eksperimen yaitu melempar sebuah dadu. Maka kemungkinan hasil yang bisa terjadi yaitu muncul mata dadu 1 sampai 6. Jadi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka sampel space-nya atau ruang sampelnya adalah S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh berikutnya, yaitu saya melakukan eksperimen mengambil sebuah kartu dari satu set kartu bridge. Seperti kita ketahui bahwa dalam satu set kartu itu ada 52 kartu. Maka ada 52 kemungkinan hasil yang berbeda karena satu set kartu bridge itu seperti kita tahu ada 52 kartu yang berbeda. Jadi kalau kita ambil satu, maka ada 52 kemungkinan. Selanjutnya adalah kejadian atau event. Ya, sebuah kejadian atau event A adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, saya melakukan eksperimen melempar dadu. Nah, kita tahu bahwa ruang sampelnya adalah kemungkinan dadu yang muncul adalah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu ruang sampelnya. Nah, kalau ada kejadian muncul mata dadu genap, maka ada A itu isinya 3, yaitu 2, 4, dan 6. Ya, jadi ini adalah suatu kejadian atau event di mana muncul mata dadu genap. Terdapat dua macam kejadian, yaitu kejadian sederhana dan kejadian kompleks. Kejadian sederhana adalah hasil dengan satu karakteristik saja, sedangkan kejadian kompleks yaitu hasil dengan lebih dari satu karakteristik. Contoh kejadian sederhana ada beberapa ini, saya berikan beberapa contoh. Contohnya terpilih laki-laki dari sekelompok orang, ya sudah, cuma satu laki-laki gitu ya. Terpilih satu laki-laki, terus berusia lebih dari 20 tahun. Mempunyai 3 kartu kredit. Kartu warna merah dari satu set kartu bridge, kartu as dari satu set kartu bridge. Nah, semua ini cuma satu karakteristik. Nah, bagaimana dengan kejadian kompleks? Itu ada 3 macam, yaitu kejadian bersama, yaitu joint event, di mana ada 2 kejadian terjadi bersama-sama, sedangkan yang kedua adalah kejadian gabungan atau compound event, yaitu 2 kejadian yang bisa terjadi salah satu atau keduanya, dua-duanya terjadi. Kejadian A atau kejadian B, dua-duanya salah satu atau semuanya, dan yang terakhir yaitu komplement suatu kejadian. Kejadian bersama yaitu join ya, itu bisa disebut irisan, yaitu 2 kejadian terjadi bersama-sama. Masih ingat irisan ya sebelum UTS? Yaitu saya punya event A dan saya punya event B, dan irisannya ini, irisan event A dan B ada di tengah-tengah ini. Contohnya adalah kartu as tapi merah, karena as itu juga bisa hitam ya. Jadi kartu as merah dari satu set kartu bridge. Laki-laki berusia lebih dari 20 tahun. Nah, ada laki-laki dan berusia 20 tahun dari sekelompok orang. Maka ini adalah kejadian bersama-sama atau disebut irisan. Ya. Kedua,
Nah, yang kedua ini adalah kejadian gabungan. Ya, ada kejadian A atau kejadian B, ya, digabung, gitu ya. Masih ingat union, ya, gabungan. Jadi saya punya event A, saya punya event B, ya, digabung. Contohnya kartu as atau kartu warna merah dari setumpuk kartu bridge, ya. Nah, ini disebut gabungan, ya. Sedangkan yang ketiga adalah komplement. Masih ingat komplement dulu di luarnya, ya. Kejadian yang memuat semua titik sampel yang tidak termasuk dalam satu kejadian, jadi outside-nya, di luarnya. Masih ingat kejadian komplement sebelum UTS? Saya punya event A, maka A komplement itu di luarnya A. Contoh, bukan kartu as dari setumpuk kartu bridge. Nah, ini di luarnya kartu as, gitu ya. Saya akan membahas event properties, ya. Mutually exclusive. Nah, dua peristiwa, yaitu saya punya dua peristiwa A dan peristiwa B. Apabila peristiwa A terjadi, maka peristiwa B tidak mungkin terjadi. Demikian juga sebaliknya, maka disebut mutually exclusive. Jadi misalkan, peristiwa munculnya angka genap versus peristiwa munculnya angka ganjil pada eksperimen pelemparan sebuah dadu. Umpama, peristiwa A ini adalah muncul angka genap. Peristiwa B itu adalah muncul angka ganjil. Maka kalau kita intersectionkan, P irisan B itu himpunan kosong alias tidak ada. Jadi, alias dengan kata lain disjoin. Masih ingat disjoin, ya? Tidak ada nothing in common, tidak ada sesuatu yang sama antara A dan B. Ya jelas karena satunya genap, satunya ganjil. Jadi sudah pasti tidak ada sesuatu yang sama. Ya, jadi makanya disebut mutually exclusive. Ya, diingat-ingat ya. Itu artinya disjoin. Event properties yang kedua yaitu collectively exhaustive, ya. Jadi one outcome, ya, terjadi, mass occur harus terjadi pada sampel space. Jadi hanya ada satu outcome yang terjadi pada sampel space, itu collectively exhaustive, ya. Nah, aturan dasar, ya, ruang sampel itu ada aturan dasarnya, yaitu yang pertama aturan perkalian, ya. Seandainya percobaan 1 itu mempunyai M kemungkinan hasil percobaan dan percobaan 2 mempunyai N kemungkinan hasil percobaan, apabila kedua percobaan tersebut dilakukan bersama-sama, maka akan terdapat M kali N kemungkinan hasil percobaan. Ingat, kuncinya adalah dilakukan bersama-sama. Jadi, kalau yang pertama ada M, yang kedua ada N, maka kalau bersama-sama maka akan ada M kali N kemungkinan. Itu aturan yang pertama, perkalian. Sedangkan aturan yang kedua, penjumlahan. Saya punya percobaan pertama, M kemungkinan hasil percobaan. Percobaan kedua, N kemungkinan hasil percobaan. Apabila hanya ada satu percobaan saja yang dilakukan, maka terdapat M plus N kemungkinan hasil percobaan. Masih bingung, ya? Oke, saya akan berikan contoh untuk aturan perkalian dan aturan penjumlahan ini. Baik, ini contohnya. Seandainya suatu universitas membuka 7 mata kuliah ditawarkan pagi hari dan 5 mata kuliah yang ditawarkan siang hari, maka seandainya, yang pertama ini ya, seorang mahasiswa harus memilih satu mata kuliah pagi hari dan satu mata kuliah siang hari, ada berapa macam pilihan yang terjadi? Ada berapa kemungkinan? Nah, kalau ini untuk kasus yang pertama, maka berlaku aturan perkalian. Artinya 7, ya, yang ditawarkan pagi hari dan 5 yang ditawarkan siang hari, itu berarti ada 7 kali 5 kemungkinan mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa. Berarti 35 kemungkinan, ya. Sedangkan yang kedua, berapakah banyaknya pilihan bagi seorang mahasiswa yang mengambil mata kuliah satu saja, terserah mau di pagi hari atau di siang hari. Ya terserah, pokoknya satu. Nah, kalau seperti ini, maka
berlaku aturan penjumlahan. 7 ditambah 5, artinya ada 12 kemungkinan mata kuliah yang diambil, karena hanya mengambil satu saja. Terserah di pagi hari atau di siang hari. Cukup jelas ya untuk aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi, maka saya akan menjelaskan dulu tentang faktorial. Ini syarat mutlak Anda untuk tahu ya, untuk memahami dulu sebelum masuk ke permutasi dan kombinasi. Apakah faktorial itu biasanya dilambangkan dengan N tanda seru? Artinya adalah N faktorial. Nah, N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali N. Ini N-1, N-2 tentu saja ya, N-3 dan seterusnya. Nah, tapi perlu diingat, 0 faktorial itu sama dengan 1. Sedangkan 1 faktorial itu sama dengan 1 juga. Perhatikan ini rumus ya, ini aturan yang harus Anda ketahui. Ya, jangan lupa 0 faktorial itu adalah 1. Nah, apabila 2 faktorial maka adalah 1 kali 2 atau 2 kali 1, terserah ya. 3 faktorial itu juga 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, terserah. 6 hasilnya. 4 faktorial 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1 ya, terserah. Tapi bisa Anda bisa milih kadang lebih enak dari besar ya, 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4, terserah. Nah, sekarang saya akan masuk permutasi. Apakah permutasi itu? Yaitu banyaknya cara untuk menyusun N objek dengan memperhatikan urutan atau posisi. Perhatikan ya di garis bawah. Jadi pada permutasi ini urutan sangat diperhatikan atau posisi sangat diperhatikan. Nah, ini adalah rumusnya. Permutasi N dari N itu sama dengan N faktorial, Permutasi N dari N itu sama dengan N faktorial ya, diingat-ingat ya. Nah, ini contohnya. Seandainya saya punya 3 huruf A, B, dan C, dan saya ingin menyusun 3 huruf juga, huruf yang berbeda dari A, B, C ini. Artinya, dari 3 huruf tersedia saya ingin menyusun 3. Maka saya nulisnya adalah P3 dari 3. P3 diambil 3 sama dengan 3 faktorial. Karena objeknya ada N ya, dan saya ingin menyusun juga sebanyak N. Maka PNN atau N faktorial. Nah, kalau kita lihat A, B, C, maka kalau yang pertama A, yang kedua pilihannya tinggal B, C. Kalau yang saya ambil B, maka yang ketiga tinggal C. Begitu seterusnya. Maka ada 6 kemungkinan. Nah, karena apa? 3 faktorial itu juga 3 kali 2 kali 1, yaitu 6 kemungkinan. Jadi saya ulangi, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya. Sama dengan 6. Jadi, untuk lebih jelasnya dibahas di sini. Jadi kalau 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Atau Bu, kalau saya nuliskan 1 kali 2 kali 3 boleh terserah ya. Tapi mostly banyak orang yang suka 3 kali 2 kali 1. Yaitu sama dengan 6. Ini hasilnya dari 6 pasangan huruf-huruf ya. Yang bisa terjadi. Ingat sekali lagi, ABC dengan CAB itu dianggap 2 berbeda. AB dengan BA itu 2 berbeda karena urutan diperhatikan. Ingat ya. AB dengan BA itu berbeda. Ya. Contoh yang lain lagi adalah seperti ini. Berapa barisan dapat disusun dari 5 orang yang sedang antri? Nah, ingat 5 orang antri, jadi 5 diambil 5, berarti 5 faktorial. Jadi P5 diambil 5, sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5, 4, 3, 2, 1, sama dengan 120 kemungkinan ya, barisan ya, ada 120 kemungkinan barisan yang bisa dibentuk. Jadi sekali lagi P5 dari 5 sama dengan 5 faktorial. Nah, selanjutnya saya akan membahas permutasi sebagian. Artinya apa?
Kalau yang sebelumnya kan 5 diambil 5 gitu ya. Dari 3 tersedia kita susun 3 gitu. Bagaimana kalau objeknya lebih banyak? Jadi saya berapa banyak cara untuk menyusun R dari N objek. Jadi N-nya lebih besar. Dengan perhatikan urutan atau posisi tentu saja sekali lagi urutan diperhatikan. AB dengan BA dianggap 2 berbeda. Ya. Nah, maka rumusnya adalah PN diambil R. Ini berarti N faktorial dibagi N minus R faktorial. Jadi ini rumusnya ya, tolong diperhatikan. Jadi kalau saya ingin menyusun R dari N, ya, di mana N lebih besar dari R, ya. Sekali lagi N lebih besar dari R. Maka PN diambil R, di mana N itu sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial. Nah, seandainya saya punya contoh ya, contoh ketiga saya punya 4 huruf dan saya ingin menyusun cuma 2 huruf. Dari 4 huruf yang tersedia saya ingin menyusun 2 huruf saja. Maka boleh dibilang permutasi 4 saya ambil 2 gitu ya. Diambil 2. Maka rumusnya gimana? 4 faktorial dibagi 4 minus 2 faktorial sama dengan 2 faktorial. Nah, kalau dibagi ada 4 kali 3 kali 2 dibagi 2 kali 1 sama dengan 12 kemungkinan. Nah, kalau kita mau lihat, kita mau buktikan 12 apa saja itu huruf yang bisa dibentuk dari 4 huruf yang berbeda. Ya, seperti ini ya. Saya punya ABC. Kemungkinannya setelah A muncul karena tidak boleh diulang dan urutan dibedakan, maka ya tinggal AB. Sekali lagi AB berbeda dengan BA ya, dihitung 2. Dihitung 2 yang berbeda. Hasilnya ada 12. Cukup jelas ya ini ya. Oke, untuk contoh yang keempat, seandainya ada 12 pemain basket untuk tim basket mau dibentuk ya tim basket pada lomba Rector Games 2018. Jadi intinya ada 12 pemain basket dan kita ingin membentuk tim, di mana satu tim itu isinya cuma 5 ya. Nah, maka pelatih harus memilih 5 pemain terbaik untuk posisi masing-masing. Ingat, anggap aja 5 itu dengan posisi masing-masing ya. Tentukan ada berapa formasi awal yang mungkin dibentuk oleh pelatih. Nah, dari sini saya bisa masukkan dari rumus bahwa ada 12 pemain, mau saya ambil 5. Maka P12 saya ambil 5. Sama dengan berapa? 12 faktorial dibagi 12 minus 5 faktorial. Nah, saya ajarin Anda ya caranya ngitung supaya cepat ya. Untuk yang 12 faktorial ini, itu kan sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7. Kali 7 faktorial ya. Oke, berhenti di situ dulu. Karena apa? 12 minus 5 ini juga 7 faktorial. Maka 7 bawah dengan 7 atas dicoret. Berarti Anda tinggal ngitung 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Gitu saja. Itu sama dengan 95.040. Jadi saya ulangi, Anda bisa coret ya. Jadi umpama yang atas itu 7 faktorial, di bawah 7 faktorial Anda bisa coret gitu. Ya, nggak usah dihitung sampai detail gitu, nggak usah. Jadi saya ulangi lagi, di sini 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial, 7 sama 7-nya dicoret. Ya. Nah, untuk permutasi putar ini berbeda dengan permutasi yang sebelumnya. Nah, apakah permutasi putar ini adalah banyaknya cara untuk menyusun N objek dengan posisi melingkar ya. Jadi kalau tadi sebelumnya itu posisinya baris gini ya. Nah, tapi tetap memperhatikan urutan. Nah, kalau dia posisi melingkar, maka rumusnya cuma N-1 faktorial. Ya, kenapa? Karena ingat, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Diingat-ingat N-1 faktorial apabila dia di posisi melingkar, bukan baris ya. Nah, ini contohnya. Seandainya duduk di meja yang melingkar seperti ini. Nah, pada saat saya ambil yang saya jelaskan yang seandainya ada A, B, C duduk ya, A, B dan C duduk, ada 3 orang duduk. Nah, yang kiri dulu kita lihat.
pada saat C ke A ke B ke C, maka ini dihitung 1 sama ya. Jadi pada saat dia muter C pindah ke A pindah ke B pindah ke C, itu tetap dianggap 1, itu bedanya. Tapi kalau Anda duduk baris yang tadi sebelumnya saya jelaskan itu dianggap 2 yang berbeda. Ya. Sama seperti yang kanan, pada saat B duduk di A duduk di C duduk di B, maka itu juga dianggap 1 ya. Jadi posisinya 2 ini dianggap sama. Nah, saya berikan contoh ya. Contoh lainnya itu ada 4 pemain bridge duduk dalam posisi melingkar. Berapa cara pengaturan tempat duduk yang mungkin? Maka ingat rumusnya 4 dikurangi 1, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 kemungkinan duduk. Sekali lagi ingat karena posisinya pada saat dia berputar itu dianggap 1 ya. Jadi sekali lagi hanya ada 6 kemungkinan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Kalau sebelumnya permutasi itu adalah urutan diperhatikan, sedangkan kalau kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan. Ya. Jadi, banyaknya cara untuk menyusun R dari N objek tanpa memperhatikan urutan itu adalah kombinasi. Rumusnya Cn, N itu adalah banyaknya objek dan R itu adalah jumlah objek yang ingin disusun. Nah, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial kalikan N minus R faktorial. Jadi yang membedakan ada ketambahan R faktorial ini dibandingkan dengan permutasi sebelumnya. Ya. Contoh, ada berapa carakah untuk memilih 3 dari 11 menu yang tersedia di rumah makan? Ingat, saya suruh milih 3 dari 11 menu. Jadi kalau saya pilih nasi goreng, bakmi goreng, sama tahu goreng, maka pada saat saya ngomong tahu goreng, bakmi goreng, sama mie goreng itu dianggap sama. Urutan tidak diperhatikan. Pokoknya yang penting saya ngambil 3 gitu ya. Jadi A, B, C dengan C, B, A itu dianggap 1. Ya. Nah, maka dari soal yang ini, maka penyelesaiannya adalah kombinasi 11 menu saya ambil 3. Maka 11 faktorial dibagi 3 faktorial kalikan 11 minus 3 itu berapa? 8 faktorial. Maka caranya adalah supaya gampang apa tadi? Saya ajarin 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 dengan 8 bawah dicoret. Tinggal 3 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2. Maka hasilnya adalah 165 cara untuk memilih 3 menu dari 11 menu yang tersedia. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari contoh 3 yang ada di slide sebelumnya. Masih ingat apa itu? Yaitu saya punya 4 huruf dan saya ingin menyusunnya cuma 2 huruf ya. Nah, artinya apa? Dari 4 saya ingin mengambil 2 dan ingat urutan tidak diperhatikan. Maka saya bisa nulis bahwa kombinasi 4 saya ambil 2 ya. Artinya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial kalikan 2 faktorial. 4 minus 2 itu sama dengan 2 faktorial. Hasilnya adalah 6. Ya, jadi ada 6 kemungkinan. Ya, kenapa cuma 6? Iya, karena kita lihat BA saya coret karena sudah ada AB. Ya, CA saya coret karena sudah ada AC. CB saya coret karena sudah ada BC. Demikian juga seterusnya. Karena urutan tidak diperhatikan, maka BA sama AB dianggap sama, ya. Jadi pakai kombinasi, bukan pakai permutasi. Oke, nanti saya akan memberikan banyak latihan lagi, ya. Karena bagaimanapun Anda akan harus sering latihan untuk bisa memahami apa itu permutasi dan kombinasi, ya.
Mungkin untuk teorinya dan contoh-contohnya saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu ke-10. Selamat siang.